Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Mari. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Terima kasih.
Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah ketiga tahun liturgi B dengan tema Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes bab 4 ayat 14. Saudara-saudari yang terkasih, saat memasuki gereja tadi, kita telah dibagikan amplop donasi kegiatan Paskah. Dengan kerendahan hati, kami mohon amplop tersebut dapat diisi uang atau dana secara sukarela dan dikembalikan atau dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan di depan pintu masuk gereja seusai misa. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk kegiatan Paskah, liturgi, dan non-liturgi. Atas kemurahan hati saudara-saudari diucapkan terima kasih. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dilayani oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, kur dari lingkungan Yohanes Pemandi dan lingkungan Petrus II, tata laksana dari lingkungan Yosef. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pagi ini kita berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kita ini. Yang pertama, bersama Claudia, Ella, dan keluarga memohon doa untuk Mama Laurencia Linawati agar operasi bypass jantung berjalan lancar dan Mama mendapatkan kesehatannya kembali pulih seperti sedia kala. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang telah berpulang. Bersama Francisca Maria dan keluarga mendoakan arwah Ibu Maria Hastuti.
bersama Soeharto dan keluarga mendoakan Papa Antonius Tan Tiaut Han, Papa Laiman, Mama Maria, Teresia Santi, dan Clara Desi. Dan bersama Feni Rika dan keluarga mendoakan suami Papi Akung Yosafat Alimin. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang menerima pengampunan dosa dan berbahagia kekal bersama Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil kita akan mendengar bahwa Yesus membersihkan bait Allah, tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Ini adalah sebuah perlambang bahwa Tuhan selalu datang kepada kita, ingin membersihkan diri kita. Sebuah pertanyaan bagi kita, apakah kita mengizinkan Dia untuk ikut membersihkan hati kita? Yesus akan membersihkan kita bukan dengan cambuk, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan, belas kasih dan kasih-Nya. Maka mari kita pada hari ini membiarkan Tuhan hadir dalam diri kita, menyucikan, membersihkan hati kita. Kita dengan rendah hati memohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri kami untuk selalu berada di jalan Putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir,
dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri.
adil selalu. Ada sabda kehidupan abadi, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua domba dan lembu mereka, uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya.
Pada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-murid teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tuhan, pujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari saya bepergian naik motor dan tiba-tiba motornya mogok. Maka kemudian saya menuntunnya. Ketika saya sedang menuntunnya, tiba-tiba ada seorang pemotor lain mendekati saya. "Ada apa, Mas?" katanya. Seneng saya dipanggil Mas. Berasa masih muda gitu ya. Lalu saya bilang, "Motor saya mogok, nggak tahu kenapa." "Saya bantu ya," katanya. Jadi dia bantu mendorong pakai kaki. Jadi dia sambil naik motor, kakinya diletakkan di tempat sandaran kaki di motor saya, lalu didorong sampai ke bengkel. Sesudah sampai di bengkel saya bilang, "Makasih ya Mas atas pertolongannya." "Iya sama-sama." "Tapi kok dia nggak pergi-pergi ya?" Saya bilang, "Makasih ya Mas untuk kedua kalinya." "Iya sama-sama." "Kok nggak pergi-pergi juga?" Akhirnya saya tahu dia mengharapkan sesuatu. Lalu saya memberi beberapa rupiah sebagai tanda terima kasih. Saudara-saudariku, dalam hidup kita sehari-hari, rupanya untuk mendapatkan sesuatu, kita mesti menukarnya dengan sesuatu. Entah itu berupa tindakan, entah itu berupa barang, entah juga berupa uang. Mendapatkan, maka saya juga memberikan. Untuk mendapatkan sesuatu, saya harus mengorbankan sesuatu. Ini tata cara hidup kita sebagai manusia. Tapi tak jarang, tata cara ini lalu kita terapkan dalam hubungan kita juga dengan Tuhan. Masyarakat pada zaman Yesus dulu itu masih percaya kepada dewa-dewa. Waktu itu mereka berkeyakinan bahwa mereka mendapatkan rahmat dari dewa-dewa, tetapi harus membeli dengan sesuatu, yaitu dengan kurban binatang. Agar terhindar dari bencana, orang mempersembahkan kurban bakaran. Agar dewa-dewa membatalkan bencana atau hukuman, mereka mempersembahkan kurban binatang. Dan itu yang lalu mewarnai atau mempengaruhi praktek hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan. Seolah-olah kasih Tuhan itu harus dibeli dengan sesuatu.
Tetapi ternyata melalui bacaan Injil hari ini dikatakan kepada kita, Tuhan itu tidak terbeli. Kasih-Nya juga tidak terbeli. Hukuman Tuhan tidak bisa diganti dengan suatu pembayaran kurban tertentu. Yesus dalam peristiwa yang tadi kita dengar kisahnya bermaksud memberi perspektif baru ini. Kasih Tuhan tidak dapat dibeli karena diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan jasa kita yang membuat Tuhan mau mengasihi kita, tetapi melulu karena Tuhan menghendaki untuk mengasihi kita. Hukuman dari Tuhan juga tidak bisa dibatalkan dengan membakar kurban persembahan. Karena apa? Karena Tuhan itu berbelas kasih. Yang harusnya kita dihukum, Dia tidak menghukum kita, tetapi justru kita diampuni. Maka tidak perlu kurban bakaran, kurban persembahan. Tuhan tidak memerlukannya. Dalam Mazmur 40 ayat 7 dikatakan, Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelian dan kurban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Maka dari sini renungan kita yang pertama, kasih dan pengampunan Tuhan itu tidak bisa dibeli. Diberikan kepada kita karena memang Dia menghendaki untuk mengasihi kita. Kita masuk dalam renungan yang kedua. Saudara-saudari, masih ingat peristiwa Musa menerima 2 loh batu berisi 10 perintah Allah yang tadi ada dalam bacaan pertama ya. Sejak kehadiran Allah yang dilambangkan dengan 10 perintah Allah itu, lalu selalu diperlukan sebuah tempat khusus untuk menempatkan 2 loh batu itu. Sebagai tanda disitulah Tuhan hadir. Maka pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan menuju ke tanah terjanji, selalu ada tenda khusus di mana ditempatkan 2 loh batu itu. Sesudah sampai di tanah terjanji, lalu dibangunlah yang namanya Bait Suci. Disitulah ditempatkan kedua loh batu itu sebagai tempat pertemuan antara manusia dengan Tuhan yang sangat dekat. Bangunan, saudara-saudariku, seberapapun kuatnya pasti akan hancur, akan rusak. Demikian juga bait Allah. Rupanya tidak berumur lama. Pada tahun 70 bait Allah itu dihancurkan oleh tentara Romawi. Lalu bagaimana? Tuhan ditempatkan di bait Allah melalui kedua loh batu itu. Ternyata bait Allahnya hancur. Lalu bagaimana? Maka manusia memerlukan sebuah tempat yang tidak akan hancur oleh waktu, yang menjadi tempat pertemuan manusia dengan Tuhan secara kekal. Maka disitulah Yesus lalu menjelaskan kepada kita bahwa dirinya lah bait Allah. Mungkin lalu ada yang mengatakan, Yesus pada waktu itu kan sebagai manusia juga akan mati. Benar bahwa dia mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Maka dialah bait Allah kekal yang tidak akan mati lagi, tempat kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam hidup kita. Renungan ini lalu membawa kita kepada sebuah pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan? Begini, Bapak Ibu saudara-saudariku, beberapa kali ada orang umat yang datang kepada saya, Romo saya mau konsultasi. Lalu saya mengatakan, Ibu, Bapak hari Minggu sore ya, karena sehari-hari saya mengajar sampai sore. Oh Minggu sore ya Romo, hanya Minggu sore ya. Pas Minggu sore ternyata ada acara lain, saya membatalkan. Ibu, Bapak mohon maaf kita tunda ya, minggu depan lagi. Akhirnya ada yang mengatakan begini, wah ternyata ketemu Tuhan lebih mudah daripada ketemu Romo. Sedih saya. Saudara-saudariku,
Ungkapan ini seolah-olah seperti sebuah lelucon, tetapi sebenarnya hendak mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa Yesus yang bangkit membuat kita menjadi mungkin untuk bertemu Tuhan dengan sangat mudah. Dimanapun, kapanpun kita mau bertemu Dia, kita bisa bertemu dengan Dia. Dia tidak membutuhkan kurban binatang untuk membeli kasih-Nya, untuk membeli pengampunannya. Yang kita perlukan adalah mengasihi Dia dengan segenap hati. Mempunyai Tuhan yang begitu dekat, mau tidak mau membawa kita untuk juga semakin dekat dengan Dia. Jangan jauh-jauh dari Dia, agar kita dalam hidup sehari-hari kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik berkenan tinggal bersama kita dalam bait-Nya yang kudus. Ialah Tuhan kita Yesus Kristus yang berkenan memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh karena kasih-Nya yang teramat agung itu, marilah kita berdoa kepada-Nya. Umat diminta menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Kudus berkenan mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Allah yang Maha Baik membimbing negara-negara yang sedang berkembang agar menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian, serta merasa didukung oleh persaudaraan antar bangsa. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak dan para ibu, semoga Allah Bapa Maha Kasih berkenan mendampingi para bapak dan para ibu dalam mendidik anak-anak, sehingga mereka selalu berjuang untuk mendekatkan anak-anaknya pada Kristus dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga Allah Bapa Maha Pengasih memberkati kita semua, sehingga selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umat. Marilah kita mohon. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Laurencia Linawati yang menjalani operasi bypass jantung. Tuhan, semoga operasi berjalan dengan lancar dan beliau mendapatkan kesembuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang suci, menjamahnya, memberikan kesembuhan kepadanya. Marilah kita mohon.
tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladannya dengan tulus dan rendah hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini dan bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu yang akan menghancurkan manusia lama kami dan menganugerahkan hidup yang baru. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi kami, anak-anak-Mu, masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati kami, supaya dengan hati yang bebas, kami lebih menyatu pada hal-hal yang lebih bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami terutama berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah berpulang, Ibu Maria Mastuti, Papa Antonius Tan Tiau Han, Papa Laiman, Mama Maria, Teresia Santi dan Clara Desi, Bapak Yosafat Alimin. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang Kristus sendiri ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. In questo calice siano per noi cibo di Oh
tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang waktunya kita mengingat keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama akan tetap. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, tolonglah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan kudus yang telah kami terima. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus, dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Lomba mewarnai dan melukis dalam rangka merayakan Dehonian Day dan menyambut 100 tahun kehadiran SCY di Indonesia. SCY wilayah Palembang akan menyelenggarakan lomba-lomba yaitu 1. Lomba mewarnai untuk tingkat BIA tingkat pertama, usia TK sampai dengan kelas 3 SD. 2. Lomba mewarnai untuk tingkat BIA tingkat 2, usia kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD. 3. Lomba mewarnai tingkat remaja usia SMP. Lomba-lomba ini akan dilaksanakan di gereja kita pada tanggal 10 Maret mulai pukul 10 pagi. Silakan orang tua dapat mendorong anak dan para remajanya untuk mengikuti kegiatan ini. PIC Romoh Wayu SCY. 2. Bazar UMKM, Seksi PSE
akan menyelenggarakan Bazar UMKM pada tanggal 10 Maret. Umat yang ingin berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan UMKM ini, silahkan mendaftarkan diri selambatnya pada tanggal 6 Maret. Pada tanggal 7 Maret pukul 6 sore, di ruang Angela Merici, semua peserta yang telah mendaftar diwajibkan untuk mengikuti pertemuan yang akan membahas mengenai pembagian lokasi, peraturan penjualan, dan lainnya dengan PIC Ibu Neti dan Ibu Erlinda. 3. Penyegaran janji perkawinan. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret untuk hadir dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu tanggal 17 Maret. Kita akan menyegarkan janji perkawinan bersama pasangan lainnya, PIC Bapak Pria dan Bapak Michael. 4. Sumbangan pohon palma di dalam pot. Panitia Paskah menerima sumbangan pohon palma di dalam pot untuk persiapan Minggu Palma. Adapun kebutuhannya lebih kurang 20 pot. PIC Bapak Suyarno. 5. Penerimaan dana. Hari Jumat kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga dan selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita saling mendoakan, berdoa bersama di tempat ini, saling meneguhkan di antara kita. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Hari ini sangat luar biasa ya, seperti mendengar sebuah CD di setel gitu ya. Terima kasih atas kor yang sangat baik. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.